Soal yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berilah contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jawabannya, faktor penyebab terjadinya kesalahan penulisan ejaan yang pertama, keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis. Yang kedua, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. Yang ketiga, kurang ketelitian dalam menulis. Contohnya, yang pertama, telur, yang benar adalah telur. Yang kedua, waroeng, yang benar adalah warung. Yang ketiga, fotokopi, yang benar fotokopi. Yang keempat, apotik, yang benar apotek. Soal yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung. Yang pertama, tidak mengalami suatu perubahan kalimat sama sekali terhadap teks yang akan dikutip. Yang kedua, jika suatu bagian kata dari kutipan ada yang ingin dihilangkan, maka menggunakan titik 3 berspasi. Yang ketiga, jika ada kesalahan dalam bentuk teks aslinya, maka menggunakan simbol SIC tanda seru. Yang keempat, menggunakan syarat sistem APA, MLA ataupun lainnya untuk menambahkan sumber kutipan. Contoh kutipan langsung. Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Dalam kurung Keraf, 1983. Kutipan tidak langsung. Yang pertama, mengalami suatu perubahan yang jelas pada kalimat teks yang dikutip. Yang kedua, ide pikiran atau pendapat yang dikutip tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, dijabarkan sesuai pemahaman penulis terhadap teori atau kalimat yang ingin dikutip. Yang keempat, tidak ada nomor kutipan tanpa tanda petik 2 di akhir kalimat. Contoh kutipan tidak langsung. Banyak definisi mengenai arti cinta menurut beberapa ahli. Menurut Subroto dalam kurung 2008.216 mendefinisikan cinta merupakan suatu kehidupan. Menurutnya kehidupan berbentuk dimulai dengan bercinta. Soal yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain, dalam menulis biografi, biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebut juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Contoh, Jenderal Sudirman adalah pahlawan nasional kelahiran Purbalingga, 24 Januari 1916. Ia adalah Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Ini Tentara Nasional Indonesia atau TNI pertama. Latar belakangnya dalam dunia militer tidak mentereng-mentereng amat. Hanya dimulai semacam hansip yang mengantisipasi serangan udara atau RBD di zaman kolonial. Bibliografi sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbit lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Contoh, jika buku dijadikan sumber acuan, maka susunan penulisannya yaitu nama pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, nama penerbit. Contohnya, Setiabudi, A.N.1985. Cakrawala Nusantara Jakarta 2 Gramedia Depdikbud 1989 Kisah penulisan sebagai pahlawan, Jakarta 2 Balai Pustaka. Soal yang keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pengganti waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Jawabannya,
Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Contohnya, aku memerlukan waktu 4 jam untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya, seminar itu mulai pukul 9. Soal yang kelima. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Jawabannya, bahasa pada hakikatnya merupakan sumber bunyi bermakna, karena bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang digunakan oleh kelompok sosial untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan mengekspresikan diri. Karena fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi interaksi antara manusia, sehingga keduanya sangat berkaitan satu sama lain. Soal yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jawabannya, tanda baca adalah salah satu unsur penting dalam kalimat. Dalam suatu kalimat, tanda baca memberikan arahan intonasi maupun penggalan yang tepat. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan tersebut, dapat berakibat kesalahpahaman. Membaca atau lawan bicara tidak bisa mengerti maksud kita. Bahkan lebih fatal apabila pembaca salah mengartikan maksud sebuah kalimat menjadi maksud yang lain bertentangan. 1. Tanda titik. Tanda titik banyak disalahkan penggunanya pada kondisi berikut. Penggunaan setelah angka atau huruf pada sebuah daftar, akan tetapi tidak digunakan pada angka atau huruf yang lebih dari 1, seperti pada subbab. Contoh yang benar: 1. Pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah. Contoh salah: 1. Pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. Pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasa diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh yang benar, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Contoh yang salah, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Yang ketiga, tanda titik dua. Tanda titik dua banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. Pemisah antara jilid dan halaman buku, surah dan ayat dalam kitab suci, serta judul dan subjudul suatu karangan. Contoh yang benar, tata laksana diabetes mellitus, titik 2 diagnosis, terapi, dan upaya pencegahan. Contoh salah, titik 2 tata laksana diabetes mellitus, strep, diagnosis, terapi, dan upaya pencegahan. Yang keempat, tanda titik koma. Tanda titik koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. Pemisah unsur rincian apabila dalam kalimat tersebut juga telah digunakan tanda koma. Apabila tidak ada tanda koma sebelumnya, meskipun tidak salah, namun lebih disarankan untuk mendahulukan penggunaan tanda koma. Contoh yang benar, susunan acara Jalan Sehat hari ini adalah pembukaan oleh Ketua RW, Ketua RT, dan Ketua Panitia, senam, Jalan Sehat, serta pembagian konsumsi, PIN, dan door prize. Contoh salah, susunan acara Jalan Sehat hari ini adalah pembukaan oleh Ketua RW, Ketua RT, dan Ketua Panitia, senam, Jalan Sehat, serta pembagian konsumsi, PIN, dan door prize. Yang kelima, tanda petik. Tanda petik sering digantikan oleh tanda petik tunggal maupun huruf yang dimiringkan. Tanda petik banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. Penggunaan untuk mengapit judul sebuah buku, film, lagu, dan lain-lain. Contoh yang benar, Budiman tidak bisa tidur malam itu setelah ia membaca petik 2 misteri pembukuan di usaha Tando,
petik tutup. Contoh yang salah, Budiman tidak bisa tidur malam itu setelah ia membaca petik 1 misteri pembunuhan di usaha Tando petik tutup 1. Soal yang ketujuh, apa perbedaan dari makna dari kata titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Jawabannya titik 2 akhir pernyataan diikuti perincian tanda titik 2 digunakan pada akhir dari suatu pernyataan lengkap. Namun titik 2 tidak dipakai bila perincian tersebut merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, yang pertama, jilid, nomor, dan halaman tanda titik 2 digunakan di antara jilid atau nomor dan halaman. Contohnya, dalam kurung Pradopo, 1990, titik 252 tutup kurung Jurnal Budaya, XXV11, no 5 atau 2019.26. Yang kedua, daftar pusaka tanda titik 2 digunakan dalam daftar pustaka, tepatnya di antara nama kota dan penerbit. Contohnya, Kristanti, Linda, 2011, jangan tulis kami teroris, Jakarta, 2 Kepustakaan Populer Gramedia. Pengaturan penggunaan tanda baca titik koma juga diatur dalam PUEB. Penggunaan tanda titik koma yang tepat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengganti konjungsi tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah pagi, titik koma, ibu bergegas pergi ke pasar. Yang kedua, pemisah bagian dalam perincian tanda titik koma digunakan sebagai pemisah bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan koma. Contohnya, penjaga toko memisahkan barang dagangan di rak, seperti buku, pensil, penggaris, penghapus, makanan ringan dan minuman kemasan, sabun, pasta gigi, dan sampo. Soal yang ke-8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan penulisan huruf miring, berikan contoh kesalahan tersebut, disertai dengan pembenarannya. Jawabannya, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku salah asuhan karangan Adwel Mois. Yang kedua, berita itu muncul dan surat kabar cakrawala. Yang ketiga, Pusat Bahasa 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat dalam kurung cetakan kedua, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing, misalnya yang pertama, contoh Peusi Jeuk atau tepung tawar, menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Yang kedua, ilmiah buah manggis, ialah Garnicia mangostana. Yang ketiga, ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Soal yang ke-9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai pembenarannya. Faktor kesalahan pahaman biasanya disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu yang pertama, kesalahan penulisan ejaan yang terdiri atas kesalahan penulisan huruf kapital, kecil, dan huruf miring, kesalahan penulisan kata, serta kesalahan penggunaan tanda baca. Yang kedua, kesalahan tata bahasa berbentuk penggunaan kata yang kurang tepat dan boros, kesalahan penggunaan kata kerja pasif, penggunaan kalimat yang kurang tepat dan kurang lengkap, serta penyusunan kalimat yang kurang tepat. Yang ketiga, kesamaan sistematika penulisan yang terdiri atas kesalahan format dan cara penulisan serta kesalahan penulisan kalimat. Contohnya, yang pertama, kesalahan pemenggalan kata yang mengandung huruf diftong. Aula sama dengan au strep la.
Saudagar sama dengan sau, strepda, stepgar. Yang kedua, kesalahan pemenggalan kata berimbuhan minuman sama dengan minum, strepan. Meragukan sama dengan me, strep ragu, strepkan.